Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafia, NIM D1A021634. Sumber hukum tata negara. Hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis horizontal dan vertikal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Lanjut ke pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan yang memaksa, mengikat, dan apabila aturan tersebut dilanggar, terdapat sanksi yang tegas. Adapun menurut para ahli memberikan istilah sumber hukum berdasarkan sudut pandang keilmuannya, yakni yang pertama, sumber hukum ditinjau dari sudut pandang ahli sejarah. Yang kedua, sumber hukum ditinjau dari sudut para ahli filsafat. Yang ketiga, sumber hukum ditinjau dari sudut para ahli sosiolog. Yang keempat, sumber hukum ditinjau dari sudut ahli ekonomi. Yang kelima, sumber hukum ditinjau dari sudut ahli religius. Yang keenam, sumber hukum ditinjau dari sudut pandang ahli hukum. Sumber hukum dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, sumber hukum material, yakni sumber hukum yang menentukan isi hukum. Yang kedua, sumber hukum formil, yakni sumber hukum yang dikenal dari bentuknya, karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum diketahui dan ditaati. Sumber hukum tata negara dibagi menjadi dua, yaitu sumber material dan sumber formil. Sumber formil mencakup tentang undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Yang A, sumber hukum material, ialah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber hukum ini diperlukan ketika akan menyelidiki asal-usul hukum dan menentukan isi hukum. Misalnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang kemudian menjadi falsafah negara, merupakan hukum dalam arti material yang tidak saja mewajibkan dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum. Sumber hukum formil, yaitu sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya. Karena bentuknya inilah sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga hukum ini berlaku umumnya. Sumber hukum formil hukum tata negara meliputi yang pertama, undang-undang, yang kedua, kebiasaan atau kostum dan adat, yang ketiga, perjanjian antara negara atau disebut traktat, yang keempat, keputusan hakim yang disebut jurisprudensi, yang kelima, pendapat ahli hukum terkemuka atau disebut doktrin. Jadi poin yang terakhir, sebagai sumber hukum formil, Undang-Undang Dasar 1945 meliputi A. Merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan. Yang B. Merupakan hukum dasar bagi pengembangan peraturan perundang-undangan. Sekian dari presentasi ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.